Pemerintah Kota Surabaya bersama Badan Intelijen Negara memperpanjang rapid test massal di Kota Surabaya hingga 1 minggu ke depan. Perpanjangan masa rapid test ini dilakukan setelah diketahui jumlah warga yang reaktif tergolong tinggi. Hasil dari evaluasi selama 9 hari tercatat lebih dari 10% dari warga yang mengikuti rapid test diketahui reaktif. Pemkot Surabaya juga menyediakan lokasi isolasi COVID-19 bagi warga reaktif rapid test yang sedang menunggu hasil swab PCR. Ini memang bisa dikatakan tinggi ya, karena di atas 10% ya. Nah, oleh sebab itu kami justru apresiasi dengan langkah ini karena informasi terakhir kemarin kami berbincang-bincang dengan Kabinda Jatim. Beliau menyampaikan bahwa kemungkinan besar ini akan diperpanjang sampai 1 minggu ke depan. Rapid test dan swab massal yang digelar Pemkot Surabaya dan Badan Intelijen Negara memasuki hari ke-9. Hampir 8.000 orang di Surabaya telah mengikuti rapid test dan 1.300 lebih hasilnya reaktif. Rapid test dan swab massal akan terus digelar hingga jumlah penderita COVID-19 di Jawa Timur menurun. Ya, hampir 8.000 yang mengikuti rapid dan untuk reaktifnya ada sekitar 1.300-an. Kurvanya ya tempat pasti yaitu kayak waktu itu pernah saya bilang Mbak 20-30% pasti. Masih tinggi berarti ya? Masih. Informasi terkini dari Jawa Timur, sudah ada jurnalis Kompas TV di Surabaya, Nyoman Deni di sana. Nyoman, rapid test massal diperpanjang di Surabaya sampai 1 pekan ke depan. Ini karena jumlahnya memang masih fluktuatif. Bagaimana tanggapan warga mengenai ini? Ya, betul sekali Cynthia dan pemirsa. Memang tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Jawa Timur telah memutuskan untuk memperpanjang proses rapid test secara massal selama 1 minggu ke depan atau 7 hari ke depan. Ya, perpanjangan rapid test massal ini dikarenakan jumlah warga yang antusias untuk melakukan rapid test sangat banyak dan ini merupakan bentuk apresiasi dari Pemkot Surabaya untuk meningkatkan proses rapid test massal secara masif bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara. Dan memang saat ini pihak Pemkot Surabaya telah 9 hari melakukan rapid test secara massal di 34 klaster di kawasan permukiman di Kota Surabaya dan hasilnya memang rata-rata masih cukup tinggi atau banyak jumlah warga yang dinyatakan reaktif rapid test seperti itu, Cynthia. Iya, Nyoman, hari ini Jawa Timur menjadi provinsi terbesar kasus positif penambahan COVID-19. Lantas bagaimana warga menyikapi hal ini? Adakah perubahan kebiasaan yang dilakukan warga di sana dan seberapa masif imbauan dari Pemprov untuk masyarakat Surabaya khususnya? Ya, memang benar sekali pada hari ini pertambahan jumlah kasus positif di Provinsi Jawa Timur sekitar 280 orang lebih dan saat ini pihak tim gugus tugas dari Provinsi Jawa Timur terus melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap PSBB tahap ketiga ini. Dan di sejumlah titik posko checkpoint memang masih ditingkatkan kewaspadaan atau pengamanan untuk pengawasan terhadap warga dari luar kota Surabaya yang akan masuk ke kota Surabaya. Dan menurut pantauan di lapangan saat ini pada pukul 9 lebih ini arus lalu lintas di kota Surabaya terbilang kondusif dan lancar dan sejumlah pihak kepolisian dan aparat gabungan terus melakukan pengawasan ekstra ketat di PSBB tahap ketiga ini, Cynthia. Baik, terima kasih atas informasi Anda, jurnalis Kompas TV Nyoman Deni melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.